Pertama Mbak Paijem ketemu sama Mas Duren itu dulu kenalnya itu ternyata di Facebook. Di Facebook kelihatan ganteng banget ya. Iya, ya Allah, kayak Tommy. Kayak Tommy Jerian persis. Tommy. Gak usah hati-hati di sini, jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Sing semangat, pulang sukses ya. Amin. Gak apa-apa ini nggak susah, nggak apa-apa nanti pulang nanti jaga orang tuanya. Semoga rezeki di mana-mana kok ya. Amin. Wes aja mikirin sing ora dipikir. Di sini nggak bisa sukses, siapa tahu di Indonesia malah tambah sukses. Bayar utang. Cuma buat bayar utang. Mantan suamiku. Jadi Mbak Paijem itu berangkat ke Taiwan dulu posisi masih punya suami. Iya. Enggak, maksudnya tuh dia tuh kabur. Ya waktu itu kabur sama perempuan lain itu ninggalin utang dan itu atas nama ibu saya gitu. Astagfirullahaladzim guys. Hai guys, jumpa lagi di YouTube kita Jejak Yuli Bohai. Karena gue udah lama banget, hampir berapa bulan ya? 5 bulan kayaknya nggak bikin konten ya, galau banget. Nah, mumpung hari ini nih aku mau nemuin mbak yang paling spesial, artis Taiwan terupdate tahun 2022 yaitu Mbak Paijem nih. Karena ini aku kebetulan alamatnya di daerah dia sekarang tinggalnya di Bocikra. Alamatnya di daerah mana? Guanyin. Jadi ini kita mau perjalanan ke Guanyin, mau ke tempatnya Bocikra, mau nemuin Mbak Paijem. Jadi ikuti terus perjalanan kita dong, ya kan, keseruan kita, sama kita mau tanya-tanya juga sama Mbak Paijem, penasaran gitu loh. Aku juga belum pernah ketemu sama Mbak Paijem ya. Belum pernah. Dia di Taiwan udah berapa tahun juga belum pernah. Karena dia tuh terkenal banget karena sering berantem sama Duren. Jadi rumah tangga dia tuh jadi rumah duka, kata anak-anak begitu ya kan. Ya betul. Ya, jadi entah hari ini atau besok kayaknya dia tuh mau di MD ke Indonesia kayak gitu. Jadi bantuin oleh Mbak Cikra. Jadi dia mau pulang ke Indonesia. Makanya sebelum pulang ke Indonesia aku pengen nemuin dia kayak gitu guys. Oke, kalau gitu cekidot, ikuti perjalanan kita ya. Makan jeruk habis makan pindang gue amis banget nih. Hai guys, kita udah nyampe di warung Indonya Mbok Cikra. Aduh, sampai pegel pantat. Mari kita ambil dulu sesuatunya. Geser kali kan? Mana? Ya Allah. Mbak Paijem. Hai guys. Ini siapa? Ini lagi live sama siapa itu? Ini pacarku. Mbak Paijem pacarnya banyak. Itu lihat kamera dulu. Halo guys. Halo, ini Mbak Paijem. Paijem Majnun. Paijem majunya punya password kata dia. Passwordnya apa? Kanyang lo. Ya, kanyang lo. Aduh. Ini artis Taiwan nih. Salah satu Bukan, nggak ada artis. Halo Mbak salam kenal. Mbak Iku Ayu hebatnya ya. Wayu, kocok wayu Grupnya iki Ayu. Lah Mbak Cikra ini. Kok aja nyawang sing iki lho. Gimana Mbak Bahaya. Cikra? Kalau nyawang kok. Aku nyawang tatoe kok. Kalau nyawang kok. Mbak Paijem. Nggih, Mbak. Ini kenal-kenalan Mbak Paijem nggih. Matur suwun. Nah, pokoknya kalau udah Ayu ya, nggih, masyaallah. kalau udah sampai di Indo dipakai ya. Terus ada dompet ada ini buat naruh duit, muka dia ngoke nih Indo sukses nggih. Amin. Ya. Matur suwun ya, Mbak. Kita mulai Yuli. minggu kapan nih besok? Insyaallah ini akhir bulan. Akhir bulan. Berarti malam minggu besok nginep hotel Juli ya. Insyaallah nanti saya kabari ya. Pengen ngrasane itu. Ya wes, sampai ngerasane berarti Mbak Paijem besok ke Simen terus habis itu nginep di hotel apa? Insyaallah. Ya. Terima Ya, kasih ya. karena Nanti nongkrong ning, bantu ya. karena nongkrong ning kafe. Apa? Ya Allah, nongkrong di kafe. Aku belum pernah nongkrong di Belum kafe. pernah nongkrong di kafe, ya Allah, Terima kasih ya. Kesane. Terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih. Ada yang nangis tuh, ada yang nangis tuh.
Ada yang nangis tuh. Terharu dia terharu. Iya, Pacarku yang lagi terharu nunggu yang aku di nonton. Indo nih. Halo guys, makasih udah didatangin sama Yuli, teman-teman yang lain. Halo guys, aku sama Mbak ini udah ketemu guys. Mbak cantik banget aslinya di HP gemuk loh. Maskernya suruh buka dong. Hilang sing. Maskernya suruh buka dong. Maskernya suruh buka dong. Oh. Halo. Buat teman-teman jangan lupa yang belum pernah mampir ke warungnya Mbak Cikra. Nih, kita beli apa nih? Ini SAP. SAP Sanjolin. Minuman enggak denger. Nih, jangan lupa mampir ke warungnya si Mbak. Belinya es cendol tape. Ini minuman favoritnya kita banget dan enak banget. Pokoknya yang di dalam jangan Itu lupa yang di mampir. belakang siapa Mbak Il? Yang di belakang Baik. artis terkenal tahun 2021 ini 2022 2023. 2023 ya yang paling Artis belangsak terupdate banget. Turun dari gunung. Apapun nanti glowing Nanti Nanti sampai Indo Naik glowing. apa sekarang? naik mobil. Aku punya mobil ya. Ya nanti kamu pulang. Nanti kamu pulang beli mobil ya. Iya. Dah, ayo. Ayo, gocu. Kita mau ya, Mbak. Boleh ya Mbak ya. Ya, kita mau bawa Mbak Paijem jalan-jalan bentar. Mau naik mobil katanya. Dia kita belum pernah ketemu ya? Belum, sama si Mbak belum pernah ketemu. Gak usah hati-hati di sini, jaga kesehatan untuk makasih. teman-teman semuanya. Sing semangat, pulang sukses ya. Amin. Nggak apa-apa Amin. ini nggak susah, nggak apa-apa nanti pulang nanti jaga orang tuanya. Semoga Di Indonesia, rezeki di mana-mana kok ya. rezeki di mana-mana. Amin. Wes aja mikirin sing ora nanti pikir. Di sini nggak bisa sukses, siapa tahu di Indonesia malah tambah Amin. sukses. Amin. Kan? Rezeki orang kan masing-masing ya kan. Sehat-sehat buat Ya, harus semuanya. manis. Thank you juga buat Mbak E. Mbak E, Cayo. Oke, Bye-bye. Itu jeruknya sih. Gemuk loh. Nah, aku duduk di mana sih? Aku duduk di Di atas aja, di atas. Bukan. Hah? Duduk di atas. Aku duduk di sini. Ya bener. Jeruknya sih. Mas aku duduknya tuh di mana? Kamu duduk di tengah situ. Nggak apa-apa. Nah, terus Mbak Buah duduk di mana? Mbak Boy di mana aja gak apa-apa nanti. Terus jadi. Bye-bye Mbak E. Lain kali main kesini lagi. Kamu di mana sih Taipei? Pak? Taipei. Ayo. Besok kan mereka mau ke sana, kamu nggak libur? Besok aku pacaran. Ya, kita mau jalan-jalan kemana Bapak Jam? Jalan-jalan. Taman. Dianya mau ke taman katanya. Pengen menghirup udara segar, pengen naik mobil, jalan-jalan kayak gini sama temen-temen. Healing-healing daripada suntukan di rumah terus makan tidur kan. Mikirin taming. Nah, apalagi yang dipikirin aduh toming nyesek banget ya pokoknya ya. Taming nggak? harus begini. Taming. Oh kayak gitu ya? Gitu. Kayak gini nih. Harus Nih guys. penekanan loh. Kayak gini nih. Gimana ulangi? Taming. Oh, Toming kayak gitu. Sekonyong-konyong emang dasar Toming sek. Biar nanti Toming sek kalau misalkan liatin Bapak Jem bahagia jalan-jalan Iya, dianya betul. biar emang sedih sendiri. Biar dia tuh iri gitu. Nah, biar dia itu iri. Merasa kehilangan. Merasa sudah kehilangan mengingat karena sudah seorang Paijem gitu. Iya, Mbak Paijem lo dulu lo cantik ya Mbak Paijem ya. Pertama Iya. dulu aku lihat Mbak Cantik. kontennya Mbak Paijem itu cantik. Nggak ada flag-flag kayak gini. Iya, kenapa kok bisa nanti di Indonesia cantik lagi. kenapa kok bisa ada flag itu kenapa? Dulu udah ada flag tapi waktu di kebun nggak pernah pakai topi. Jadi Tadi pada itu kamar gitu. enggak, dulu kan Mbak Paijem kan suka merawat diri nih. Iya betul. Aku dulu sering waktu itu aku sering ke salon, rebonding, smoothing, nyemir. Terus sekarang gitu. kok jadi malas-malasan gara-gara sejak jadi istrinya kayak Taming. Nyesel kalau aku udah jadi glowing. iya. Terus gara-gara nikah sama Tommy Sek Mbak Paijemnya sekarang jadi malas mau merawat badan. diri tuh, merawat badan tuh malas gitu. Ya, Nah guys, kita udah sampai taman ini guys. Tamannya di sebelah sini Taman Toyen karena kita nyari taman-taman yang deket-deket aja soalnya nggak mau jauh-jauh ya, udah sore juga. Terus mendung ini juga lagi ngelondri. Bapak Jem lagi ngelondri itu di baju banyak banget aku bawa minggat guys. Ya kan. Anginnya kenceng loh guys. Ini adem banget. Kita udah bawa dawet juga ini dari Mbak Cikra tadi. Ya.
Pemandangannya indah sih. Kalau di ini dekat sama bandara. Bandara mana tadi? Bandara Taoyuan ya? Ya, bandara Taoyuan. Bandara Taoyuan. Mbak Pecem dilepas aja. Oke. Maskernya deh. dilepas Boleh nggak toh? terus? Boleh nggak apa-apa? Boleh toh? Kau tahu nggak passwordku apa? Passwordnya apa? Konyang-konyang loh. Ayo kita ulang yuk passwordnya yuk. 1, 2, 3 gimana passwordnya? Konyang-konyang loh. Yuk. Passwordnya Mbak Paijem. 1, 2, 3. Konyang-konyang loh. Oke guys, sekarang kita udah duduk-duduk di taman dan suasananya adem banget sih menurut aku ya. Kita duduk di taman yang apa namanya menurut kita tuh enak dan juga nyaman buat. Ini kerminen kayaknya anak. Dari tadi gerak-gerak Aku begitu. ngapain? centil-centil. Ya udah diem dulu nanti kamu capek. Diem dulu, stop. Ini kalau aku di stop begini Mbak Paijem stop ya. Oke deh. Ulang. Coba gini-gini lagi. Stop. Nah, udah. Dia harus di kayak gini, guys, baru dia stop. Kalau dia nggak di kayak gini, nanti dia gerak-gerak lagi. Pokoknya dia tuh manusia terunik di dunia ini, di Taiwan ya, terupdate tahun 2022. Semoga aja nanti pulang ke Indonesia nggak. Nanti bilang sama anak-anak yang di Indonesia kalau ketemu Bapak aja harus di stop. Kayak gini, baru dia stop. Nih Bapak Jem nih, apa namanya? Umum Bapak Jem belum pulang ke Indonesia ya, jadi kayak kita tuh anak-anak tuh penasaran banget. Bapak Jem itu sempet rame banget di tahun 2022, apalagi sejak pertama dulu pas masih ngejar-ngejar Tomingse. Nah, dianya tuh Bapak Jem dulu aku pernah nyimak juga pas masih pertama ngejar-ngejar Tomingse Ingat itu. aku sama dirimu. Iya, masih cantik, terus juga masih glowing, Masih rambutnya nggak kayak glowing. gini. Kenapa sih bisa stres sama Mas Duren itu kenapa? Karena cinta mati. Kenapa? sama Cinta diri. apanya? Cinta dari apanya? Dari segi apanya? Kayak gitu loh, penasaran kita. Karena Mukanya yang muka kayak orang bule, enggak. iya juga sih. Hidungnya yang mancung, Kayak ya. sarukan ya. Kayak sarukan. Terus bibirnya yang manis. Atau rayuan dia yang terlalu gimana? Ini aku penasaran nih sama Mbak Paijem ya. Oke. Jadi sebelum Mbak Paijem menikah sama Mas Duren itu, dulu kan pernah pacaran. Iya. Berapa betul. tahun? Pacarannya itu berapa tahun ya? Berarti setahunan ya. 1 tahun. 1 Iya, tahun terus pacaran baru sama Mas nikah. Duren itu ketemu di mana pas posisi Mbak Paijem itu kerja di mana? Waktu itu netizen Di mana? kenalnya Kenalnya di mana? kenalnya itu di Facebook. Dia tuh inbox di saya. inbox kamu. Pas Iya. Mbak Paijem masih kerja di posisi di mana? jaga Taichung. ama. Jaga ama di Jaga Taichung. ama. Akong Jaga Mioli. akong di Mioli. Jadi Iya. pertama Mbak Paijem ketemu sama Mas Duren itu dulu kenalnya Jaga itu ternyata akong. di di Facebook. Di Facebook kelihatan ganteng banget ya. Iya, ya Allah, kayak Tomingse. Kayak Tau nggak, Tomingse Jerian persis. Tomingse itu. Abis itu giliran ketemu Ciluk. Ternyata nyesek. Ternyata ya Allah nggak seperti yang dibayangkan. Nggak seperti yang dibayangkan. Tapi Kaget aku. gini dong, kan Bapak Jem pernah 1 tahun nih pacaran sama Mas Duren. Iya, Pernah betul. dong bikin Bapak Jem itu nyaman. Makanya setelah kamu putus sama Duren itu, kamunya selalu teringat-ingat kayak gitu ya. Kenapa? Hal apa sih yang bikin Bapak Jem itu jadi teringat masa itu sama Mas Duren sampai nggak bisa move on kalau cara anak ngomong? Karena apa ya, aku tuh udah tulus banget, terlanjur sayang banget gitu loh. Dibaperin nggak sama dia? Dia tuh orangnya ini, Penyayang bukan? maksudnya itu nggak romantis dia. Nggak itu romantis, sebenarnya. cuek. Justru Ya, cueknya cuek dia gitu. yang bikin kita itu greget pengen dapetin cowok. Tapi perhatian gitu Perhatian orangnya. ada. Tapi nggak romantis. Perhatian ada tapi cuek piye iki guys aku. Enggak, maksudnya tuh dia perhatian ya, telepon terus, tapi dia tuh nggak romantis. Oh. Nggak mau nunjukin ciuman di depan layar-layar kayak gitu, nggak mau. Dia orangnya bukan yang cuek. bucin Iya sih, gitu. tapi kalau misalkan cowok yang sifatnya cuek emang bikin greget ya. Iya. Nah, aku juga Tapi suka sih cowok yang perhatian lewat cuek-cuek. telepon dulu. Bener-bener. Terus putusnya itu kenapa? Kan Mas Duren itu kan udah pacaran sama Bapak Jem 1 tahun. Kenapa kok putusnya itu Kan karena waktu itu apa? Yang bulan mutusin 9. siapa? Itu yang ninggalin itu Duren. Yang ninggalin Duren. Itu Iya, lost bulan kontak 9. apa gimana? Diblokir semua. Oh, berarti Bulan Bapak 9 Jem waktu itu. diblokir semua Iya, aplikasi apa makanya saya segala. kaget. Kamu nih. kaget, Saya kan stres, tulus frustasi, banget terus sama langsung dia. nyari dia lewat sosmed, TikTok. Heeh, Kayak gitu. langsung. Kagetnya gimana Mbak Paijem? Kagetnya. Itu mendesak bukan kaget. Salah tahu. Salah. Bilang lagi. Ya, pokoknya ini cerita kisah cintanya Bapak Jem sama Duren ya, keren ya. Iya. Terus habis itu
sempat viral di TikTok. Mbak Paijem tahu nggak sih kalau dulu pas Mbak Paijem bikin konten nyariin durian itu FYP? Nggak tahu ya, nggak tahu TikTok ya, nggak tahu FYP Yang ya. waktu itu aku pertama kali tuh nggak kenal. Ini kenapa sih banyak orang yang nonton? Saya nangis tuh nggak kenal. Nggak Kenapa kenal. sih orang pada Ada yang komen itu nggak tahu. Ini kenapa? Video kamu FYP seluruh dunia nggak tahu kamu. Nangis itu aku kan dulu nggak pakai TikTok kan. Heeh. Waktu viralin durian tuh ini kenapa kok FYP Baru nangis, pertama nangis. pakai TikTok langsung bikin Iya. konten itu nggak sengaja nangis FYP. FYP lah, ketemulah dia. Terus kamu Sama lihat si aku di Tama. beranda sama Mama Stapa. Iya betul. Iya. Dia naik kasih semangat tuh malam-malam tuh sama Mas Jadi Tapa tuh. nggak ada niat cari sensasi Kasih sama sen- anak-anak ya. Nggak Nggak ada ada niat. lah. Aku mau bikin konten begini biar aku dikasih perhatian kan. Ada Nggak. netizen yang ngomong katanya Bapak aja mah cuma pura-pura doang. Enggak, aku tuh Biar- waktu itu mencari dia karena semua Memang bener-bener aplikasi nyari tuh dia diblokir. udah bingung mau nyari dia Nah. kemana lagi. Jalan satu-satunya cuma pakai TikTok Iya, itu yang karena durian itu lebih itu menggunakan lewat Update. medsos di TikTok. Jadi TikTok. aku viralin dia lewat TikTok begitu. Akhirnya booming lah. Durian temings. Temings. minum dulu deh minum. Iya, panas nih. Panas ya. Minum dulu guys. Ini tape ketan dari Mbok Cikra ini. Ini tape-tape andalan dari Mbok Cikra Enak enak. banget. Gurih. Enak banget. Manis menggoda, mantap. Itu Semantap. belinya di mana, Mbak? Dalam Belinya di mana itu? di warungnya Mbok Cikra. Mbok Cikra. Oh, Mantap jiwa. Mantap. Enak Oke. banget, manis. Manis kayak aku. Soalnya loh, nih manisnya. gurihnya gurih pakai santan ya. Tadi bikinnya. Iya, enak banget. Ya Mbak Paijem. Jadi aku mau tanya sama Mbak Paijem. Mbak Paijem itu sebenarnya ke Taiwan itu udah berapa tahun? Dari tahun berapa? Dari 2015. Dari tahun 2015. Wah, berarti udah lama banget dong. Iya, senior dong. Senior. Kalau aku masih junior. Masih junior. Iya, dia. Bapak Jem ternyata udah 7 tahun guys di Betul. Taiwan. Nih, sebelum kan Bapak Jem sebelum kenal sama Mas Duren kan di Taiwan juga udah lama ya kan, karena pacaran sama Mas Duren itu cuma 1 tahun kan katanya ya. Iya. Sebelum itu kan Bapak Jem masih konsentrasi kerja tuh di Taiwan. Dapat apa sih di Indonesia selama kerja di Taiwan? Yang waktu itu sebelum kenal Sebelum Duren, kenal sama Duren, sebelum Mbak Paijem tuh dibilang anak-anak bilang stres gara-gara Duren. Nah, sebelum itu Mbak Paijem selama di Taiwan itu dapetin apa aja? Pernah bikin apa aja? Bikin rumah kek atau beli anak motor belum bikin kek? rumah. Itu Belum. apa? Bayar utang. Cuma buat bayar utang. Mantan suamiku. Jadi Mbak Paijem itu berangkat ke Taiwan dulu posisi masih punya suami. Iya. Enggak, maksudnya tuh dia tuh kabur. Ya waktu itu kabur sama perempuan lain itu ninggalin utang dan itu atas nama ibu saya gitu. Astagfirullahaladzim guys, aku benar-benar terharu banget. Ternyata di sini kita bisa tahu ya, ternyata kehidupan Mbak Paijem itu tidak benar-benar berat. Makanya beban hidup dia tuh memang benar-benar berat. Kalau kita bisa tahu ya kisahnya Mbak Paijem sebenarnya tuh kayak gitu ya Mbak Paijem ya. Jadi enggak semua tuh buat berada enggak. Bukan Juga buat bukan ini. gara-gara buat cowok di Enggak. sini, bukan buat main sendiri tuh enggak Yang ya. lebih ini Itu- enggak fokus kan sejak kenal dulu. Berarti Mbak Paijem itu berangkat ke Taiwan karena dulu suaminya itu punya utang, Iya. mengatasnamakan ibunya, Iya, pinjemnya itu ke teman ibuku. pinjemnya ke temen ibunya Mbak Iya, Paijem. terus itu temennya anak ibuku akhirnya itu Yang saya kena, dia pinjemnya pinjem bank. pinjem kayak rentenir gitu loh. Pinjemnya Astaga. tuh sedikit ya, umpamanya tuh kayak 30 Berarti kan- juta gitu, tapi kan tiap bulan nggak bisa kasih bunga, nggak bisa kasih uang pokok, akhirnya kan numpuk gitu loh. Soalnya kalau Dia rentenir itu nggak ada memang kontak, iya. jadinya banyak ya, sedikit jadi banyak karena harus tiap bulannya harus bayar. Heeh, kasih Itu sekitar berapa puluh juta? kan awalnya utama ya 20 juta, terus numpuk Karena dia nggak lebih bayar. Setelah itu Mbak Paijem tahu yang terakhir itu sampai berapa juta? Ratusan juta. 100 juta 100 juta guys. 100 juta Mbak Paijem dulu pertama ke Taiwan gajinya berapa satu bulan? 15 kayak masih 15.000 Masih 15.000 ya Allah. kan 15.000 terus naik kan dan itu Berarti Mbak Paijem itu dari dulu di Taiwan sampai sekarang belum dapetin apa-apa. Cuma habis bayar terus kenal durian tambah parah tuh, gak konsen, gak fokus kerja. nggak fokus kerja. Ya Allah guys, pokoknya terharu deh dengan suara denger ini ceritanya Mbak Paijem, sumpah ya Allah. Jadi aku tuh ngerasa apa sih jadi perempuan, Jadi aku aku ngerasa juga walaupun viral tuh setidaknya aku tuh
udah bisa bayar utangnya itu. Ya, yang penting Atasan. jadi Mbak Paijem itu sekarang keinginan pulang meskipun nggak punya apa-apa, yang penting orang tua udah nggak punya utang gitu ya Mbak Paijem. Iya. Kalau sampai sekarang masih ada punya utang nggak? Udah nggak ada, tapi Udah lunas buat ya? ini ngangsur rumah itu. Buat ngangsur KPR rumah. Belum selesai, baru juga dapat 3 angsuran. baru dapat 3 angsuran. Makanya, tapi insya Allah meski nggak di Taiwan, aku insya Allah jika Tuhan beri aku rezeki di Indo gitu mungkin bisa. Nih, aku sebelumnya minta maaf nih ya, mungkin agak sedikit privasi. Jadi aku tuh penasaran sama Mbak Paijem itu sebenarnya di sini itu statusnya apa? Kaburan atau resmi? Iya. Dulu saya ini 2015 resmi. Dulu resmi, terus sekarang Terus KBN. kabur itu 2019. Kenapa kabur? Kabur itu ya habis gajian nih ya, pulangin itu ke agen. Terus agennya itu nggak mau bantu, Pulangin ke Cari- agen. Yang mulangin siapa? majikan. Majikan kamu mulangin ke agensi. Itu Iya. pekerjaannya Mbak Paijem jaga Waktu itu jaga ini aku Di? Toyen Patu. terus Habis gitu dipulangin ke agennya itu nggak bantu aku cari majikan. Dan aku waktu itu kenapa nggak terbersit minta bantuan gitu loh, telepon apa itu 1955 atau KDI istilahnya tuh curhat gitu loh, itu kok nggak terbersit gitu loh. emang di agensi itu nunggu sampai berapa bulan sebenarnya? Waktu itu dikasih waktu ya, kan agensinya nggak ada tempat tuh buat tidur, aku bingung, aku nggak pegang uang, terus Kalau aku ngemes tinggal juga di nggak mana? punya uang. Nah, aku tinggal di mana ya? Ada uang tuh 2.000 dari majikan itu ya, tak ini tak Enggak, kira sebenarnya itu. dipulangkan itu alasannya kenapa? Kan kalau mulangin anak yang masih mau kerja kan nggak bisa seenaknya sendiri, mesti ada sesuatu, ada alasan di balik kalau itu. majikannya jadi kan aku jaga kakek nih, terus ada neneknya di situ. Neneknya nggak suka sama saya, kakeknya baik sama saya. Oh, jadi karena neneknya nggak suka terus akhirnya nggak mau sama Mbak Paijem dikembalikan ke agensi, tapi agensinya Nggak bantu nggak aku bantu itu. untuk nyari Majikan. majikan yang baru. Akhirnya terbersih telah, jadi aku nggak pernah kabur dari majikan ya, saya tuh kaburnya dari agen. Tapi kenapa waktu itu aku tuh nggak terlintas kepikiran untuk konsultasi ke 1955 atau ke KDEI atau ke Belum punya Satgas. pengalaman untuk seluas itu. Iya, aku nekat, tuh nyari bantuan ya. akhirnya ini kan, kamu tinggal di mana, kamu tinggal di mana, agensinya kan nggak mau nampung aku ya. Lah aku bingung, aku mau tinggal di mana, Sedangkan uang aja nggak aku harus punya. keluar dari kantor agen. Waduh, Dulu juga belum main TikTok, belum kenal nggak sama ada TikTok, nggak ada Facebook. TikTok juga. Facebook. Akhirnya ya terbersit itu temanku daripada kamu dipulangin. Pertama kabur Mbak Paijem itu kerja di mana? Di ini Tamsui jaga bayi. Jaga bayi. Itu gaji berapa bulan dah? Belum Kan kalau ada kabur- seminggu itu majikannya takut. Apa itu ngambil anak itu swasta. Akhirnya dibalikin. Terus habis itu Cuma kerja mahal. lagi di Udah lupa pindah-pindah jadi udah pindah-pindah tahun, terus selama 3 tahun. 3 tahun jadi KPR sampai sekarang akhirnya untuk memutuskan untuk pulang Iya. ke Indonesia. Jadi itu jadi orang kaburan tuh nggak enak. Nggak enak. Nyesel nggak sih dia kabur? Nyesel ya Nyesel pasti. banget. Tuh, dengerin ya buat kalian yang belum kabur, jangan kabur. Jangan Di sini kabur. Mbak Paijem bilang dia nyesel. Nggak enak. Mbak Sri juga bilang nyesel. Mbak Sugiono bilang juga nyesel. Ternyata KBR itu nggak seenak yang kalian bayangkan karena nggak bebas. Di mana-mana nggak kita tuh bebas. tinggalnya di negara orang ya Mbak Paijem, jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Betul, ya guys. betul. Ini pelajaran lah buat kita semua ya, biar lebih hati-hati lagi. Sesusah-susahnya apapun, sesulit apapun kalian kerja di Taiwan, kalau bisa masih ada cari bantuan, kalian carilah bantuan kayak gitu sebisa Iya. mungkin bagaimana caranya untuk mengatasi masalah. Jangan sampai betul. kabur ya Mbak Paijem ya. Betul, jangan kabur. Ya. Terus dari sini kita juga bisa belajar dari Mbak Paijem, ternyata tuh kehidupannya Mbak Paijem tuh susah banget dan sulit banget. Utang sampai segitu banyak itu gara-gara suaminya, mantan suaminya yang punya utang, punya tanggungan dilemparkan mengatasnamakan mamanya Mbak Paijem. Iya. Itu kalau aku sendiri udah berat banget, mungkin aku juga nggak mungkin bisa ngelewatin itu kayak gitu. Tanpa jejak, bilang tanpa jejak. Ya. Ditagih nggak ada kontak, jadi ya akhirnya rentenirnya kan menghubungi ibu saya. Iya. Berarti di sini di sisi Mbak Paijem yang seperti ini ya guys, kita sedikit demi sedikit bolehlah ngilangin sisi negatifnya dia. Di sisi lain negatifnya dia yang sekarang karena cuman gara-gara duren Toming. Kenal Toming. Nah, Toming.
itu. Tapi sisi baiknya dia juga sebenarnya itu banyak kayak gitu loh. Jadi sesuatu yang terjadi sama dia itu karena ada sesuatu di balik itu yang bikin dia itu kayak stres ya Mbak Pejam ya, stres, frustasi ya. Stres, Tapi frustasi. aku nggak pernah lupa sama ibu sama anak saya. Nggak pernah ya, ibunya Tiap sayang nggak bulan sama mesti Mbak kirim. Pejam? Pas Oh, masih ibuku bisa sayang kirim. banget sama Terus aku. Mbak Pejam rencana pulang ke Indonesia itu nanti mau ngapain? Aku insya Allah mau ini buka usaha, umpama ada yang ini endorse saya gitu. Setidaknya kan Endorse sama- udah agak terkenal gitu. Sekarang udah jadi artis ya Mbak Pejam ya, lumayan ya. Ada orang tuh yang beberapa menawari saya produk suruh Iya, suruh Itu mengiklan endorse. endorse. Iya. Jadi nanti pulang ke Indonesia semangat endorse sama live TikTok Amin, juga iya. ya, Kan masih kita bisa lanjut. jadi kreator itu di Nah, TikTok. bisa jadi Tau nggak kreator. netizen? Siapa tahu dari sebelumnya Mbak Pejam yang bukan siapa-siapa, dari TikTok sekarang yang udah terkenal jelek, terkenal stres atau apa, siapa tahu Mbak Pejam pulang ke Indonesia malah jadi suksesnya. Nanti Amin. dipandang sama orang-orang Mbak Pejam kok jadi terkenal, jadi glowing. Amin. Bukan Pejam kayak yang Pejam yang dulu. Semoga aja kayak gitu ya Mbak Pejam ya. Dapat berkahnya, dapat baiknya ya. Amin, amin. Doa dari kalian semua ya kan, orang yang baik itu pasti bakal kembali ke baik, lebih baik dari itu. Dan Amin. orang yang direndahkan itu malah bakal lebih sukses dari yang merendahkan. Setuju nggak? Amin, setuju. Ya guys, perjalanan sore hari ini tuh udah melelahkan banget ya, meskipun jalan-jalan ke taman, tapi ini kenangannya kita ada ya Mbak Pejam ya, seneng ya Mbak Pejam ya, seneng nggak Mbak Bisa Pejam? collab sama Mbak Yuli. Yuli Nanti Bohan. moga aja kita masih bisa dipertemukan lagi minggu depan sebelum Mbak Pejam pulang ke Simenting. Tempat-tempat jalan-jalan yang lebih indah lagi ya Besti ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan ikuti terus jejak Yuli Bohan bersama Mbak Pejam. Passwordnya Sekonyong kanyang lo. Bye bye. Bye bye.